Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, jika semuanya sehat walafiat, semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari virus COVID-19. Nah, video pembelajaran kali ini akan membahas tentang materi laju reaksi, di mana tujuan pembelajarannya yaitu kalian dapat memahami konsep laju reaksi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Teknik pengambilan nilai yang dilakukan dalam video pembelajaran kali ini yaitu melihat seberapa aktif kalian dalam menjawab pertanyaan yang saya berikan. Apakah adik-adik sudah siap untuk belajar? Oke, baiklah kalau seperti itu. Sebelum memasuki materi inti, saya ingin bertanya, apakah adik-adik pernah melihat peristiwa bom yang meledak? Atau besi yang berkarat? Nah, dari dua peristiwa tersebut, manakah yang lebih cepat menunjukkan perubahan atau manakah yang lebih cepat terjadinya reaksi? Ya, betul sekali. Bom yang meledak lebih cepat menunjukkan perubahan karena bom yang meledak membutuhkan waktu sepersekian detik untuk terjadinya reaksi. Sedangkan besi yang berkarat membutuhkan waktu sepersekian menit, sepersekian jam, bahkan sepersekian tahun untuk terjadinya reaksi. Dapat disimpulkan bahwa bom yang meledak mengalami perubahan laju reaksi yang lebih cepat daripada besi yang berkarat. Sampai sini, apakah adik-adik sudah mempunyai gambaran bagaimana konsep laju reaksi? Jika iya, sekarang kita akan masuk ke materi inti yaitu laju reaksi. Nah, dalam ilmu kimia, jumlah zat dapat dikatakan dengan konsentrasi. Konsentrasi jika dikaitkan dengan laju reaksi dapat diartikan sebagai perubahan konsentrasi setiap satuan waktu, di mana konsentrasi reaktan akan menurun sedangkan konsentrasi produk akan bertambah. Dapat disimpulkan bahwa laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan dan perubahan konsentrasi produk setiap satuan waktu, di mana konsentrasi reaktan akan terjadi penurunan sedangkan konsentrasi produk akan bertambah. Nah, seperti itulah konsep dari laju reaksi. Sekarang kita akan masuk ke materi pembahasan yang kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, di mana faktor yang pertama yaitu konsentrasi. Konsentrasi di sini berkaitan tentang kerapatan susunan partikel, di mana jika konsentrasinya semakin tinggi, maka kerapatannya akan semakin rapat. Sebaliknya, jika konsentrasinya semakin rendah, maka kerapatannya akan menjadi renggang. Berhubungan tentang kerapatan susunan partikel, jika konsentrasinya semakin tinggi, maka susunan partikelnya akan semakin merapat. Merapatnya susunan partikel membuat tumbukan lebih sering terjadi, sehingga konsentrasinya akan semakin cepat. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika konsentrasinya dinaikkan, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Begitu pula sebaliknya, jika konsentrasinya diturunkan, maka laju reaksinya akan berjalan lambat. Faktor yang kedua yaitu suhu. Setiap partikel selalu bergerak, di mana ketika suhu dinaikkan, maka energi gerak atau energi kinetik suatu partikel akan semakin bertambah. Semakin bertambahnya energi gerak membuat tumbukan akan lebih sering terjadi, sehingga laju reaksinya akan semakin cepat. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi suhu, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah suhu, maka laju reaksinya akan semakin lambat. Nah, faktor yang ketiga yaitu luas permukaan. Luas permukaan di sini berkaitan dengan permukaan bidang sentuh, di mana ketika dua atau tiga zat bereaksi akan terjadi tumbukan pada permukaan zat atau permukaan bidang sentuh. Di sini, laju reaksi dapat kita tingkatkan dengan cara memperluas permukaan bidang sentuh. Memperluas permukaan bidang sentuh dapat kita lakukan dengan cara memperkecil susunan partikel, di mana ketika susunan partikelnya semakin kecil, maka tumbukan akan lebih sering terjadi, sehingga laju reaksinya akan semakin cepat. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin luas permukaan bidang sentuh, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Begitu pula sebaliknya. Nah, faktor yang terakhir yaitu katalis. Katalis sering kita dengar yaitu sering digunakan untuk mempercepat terjadinya suatu reaksi. Sebenarnya, katalis digunakan untuk menurunkan energi aktivasi suatu zat, di mana energi aktivasi di sini dimaksudkan yaitu energi yang dibutuhkan untuk terjadinya perubahan reaksi. Ketika energi aktivasi turun, maka tumbukan efektif akan lebih sering terjadi.
sehingga laju reaksinya akan semakin cepat. Dapat kita simpulkan bahwa ketika katalis ditambahkan, energi aktivasinya semakin menurun dan tumbukan akan lebih sering terjadi, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Katalis di sini tidak mengalami perubahan kimia yang permanen, karena pada akhir proses kimia, katalis akan terbentuk kembali ke produk awalnya. Baiklah, itu dia faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Bagaimana? Apakah adik-adik sudah paham tentang konsep laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya? Oke, kalau seperti itu, sedikit untuk mengulas materi yang saya sampaikan tadi, saya ingin bertanya, apa kaitannya konsentrasi dengan laju reaksi? Iya, betul sekali. Konsentrasi berhubungan tentang kerapatan susunan partikel, di mana semakin rapat susunan partikel, maka konsentrasinya akan semakin tinggi, sehingga laju reaksinya akan semakin cepat. Pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana hubungan suhu dengan laju reaksi? Iya, betul sekali. Jika suhu dinaikkan, maka laju reaksi akan semakin cepat. Begitu pula sebaliknya, jika suhu diturunkan, maka laju reaksinya akan berjalan lambat. Pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana hubungan tentang luas permukaan dengan laju reaksi? Iya, betul sekali. Jika semakin luas permukaan bidang sentuh, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Baiklah, untuk memperdalam materi yang saya sampaikan tadi, saya ingin memberikan tugas kepada adik-adik semua untuk membuat suatu fenomena yang berkaitan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dapat divideokan dan diupload ke channel YouTube masing-masing. Dengan berakhirnya materi yang saya sampaikan tadi, berakhir pula waktu diskusi kita melalui video pembelajaran kali ini. Dengan itu, saya mengingatkan kepada adik-adik semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, tetap menjaga jarak. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Dan yang ketiga, tetap memakai masker. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video